Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dan berjumpa kembali kepada anak-anak sekalian dengan Bapak di mata pelajaran fikih untuk kelas 9 di semester genap atau semester kedua. Masih ada beberapa bab yang harus kita bahas. Mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik, sehingganya apa-apa yang akan Bapak sampaikan bisa kamu cerna, bisa kamu terima dengan baik ya. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang muamalah di luar jual beli. Yang pertama akan kita bahas adalah masalah pinjam meminjam ya. Anak-anak sekalian yang berbahagia, bahwa pinjam meminjam ini adalah sesuatu hal yang sering terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat atau di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, kita adalah sebagai makhluk sosial yang satu sama lain saling membutuhkan. Tidak bisa kita hidup sendiri. Oleh karena itu, maka pinjam meminjam ini sesuatu hal yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat ya. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa pengertian dari pinjam meminjam adalah memberikan manfaat suatu barang ya Bapak ulang ya. Pengertian pinjam meminjam adalah memberikan manfaat suatu barang kepada seseorang dengan tidak merusaknya dan dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan atau disepakati. Jadi dari pengertian ini bisa kita pahami, bisa kita simpulkan bahwa pinjam meminjam itu adalah memberikan suatu manfaat kepada seseorang dengan tidak merusaknya atau dirawat. Misalnya si A pinjam motor misalnya, maka yang meminjam ini harus bisa merawat motor itu dengan sebaik-baiknya dan dikembalikan dalam keadaan baik pula, dalam keadaan seperti di saat kita meminjam. Ketika kita meminjam itu dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak rusak, maka dikembalikan pun dalam keadaan seperti itu. Tidak boleh ketika kita meminjam barang tersebut dalam keadaan baik, kemudian ketika dipulangkan dalam keadaan rusak. Berarti itu kita tidak menjaga, tidak merawat, ya, tidak menjaga. Itu termasuk kita khianat karena tidak menjaga barang pinjaman yang kita pinjam ya. Kemudian anak-anak sekalian yang berbahagia, bahwa hukum pinjam meminjam adalah sunnah. Jadi hukum awalnya pinjam meminjam itu adalah sunnah. Tetapi juga seiring dengan perjalanan, bahwa pinjam meminjam itu juga pada akhirnya hukumnya bisa menjadi wajib atau menjadi haram ya. Salah satu contoh daripada bahwa hukuman itu bisa menjadi bukan hukuman, maksud Bapak pinjam meminjam itu bisa menjadi wajib ya. Contohnya adalah pertama, meminjamkan uang untuk biaya berobat bagi orang yang sakit karena amat sangat mendesak, amat sangat membutuhkan, sehingga
perlu meminjam uang, ya, yang pada akhirnya kemudian meminjam uang tersebut untuk berobat. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, misalnya meminjamkan kendaraan untuk membawa orang yang sakit keras, yang dikhawatirkan kalau tidak cepat-cepat dibawa ke rumah sakit akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, berarti hukum pinjam meminjam saat itu menjadi wajib. Tetapi juga pinjam meminjam pada akhirnya bisa menjadi haram apabila pinjaman itu dipergunakan kepada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama kita. Contohnya misalnya seseorang meminjamkan motor misalnya, tapi motornya itu kemudian digunakan untuk mencuri, menjamret, merampok dan lain sebagainya. Nah, maka pada saat itu hukum pinjam meminjam itu menjadi haram karena digunakan bukan kepada hal-hal yang bermanfaat. Karena pengertian dari pinjam meminjam itu adalah meminjamkan barang yang bermanfaat, bisa dimanfaatkan oleh orang yang meminjam, tetapi dalam urusan atau dalam hal kebaikan, bukan dalam hal keburukan, ya. Paham ya, Nak, ya? Arti dari pinjam meminjam dan tadi hukum dari pinjam meminjam, gitu ya. Kita lanjutkan penjelasannya sampai kepada masalah rukun dan syarat pinjam meminjam. Bisa kamu lihat di situ di buku kamu sambil dilihat di halaman 70, ya. Rukun dan syarat pinjam meminjam. Rukun dan syarat dalam pinjam meminjam ini meliputi pihak yang meminjamkan, peminjam, kemudian barang yang dipinjamkan, dan ikrar pinjam meminjam. Sekali lagi Bapak sampaikan bahwa dalam rukun dan syarat pinjam meminjam itu meliputi pihak yang meminjamkan, kemudian peminjam, barang yang dipinjamkan, kemudian ikrar dalam pinjam meminjam. Yang meminjamkan siapa? Yaitu orang yang mempunyai hartanya, yang mempunyai bendanya, yang mempunyai kendaraannya, ya. Misalnya dia mempunyai motor, maka dia yang meminjamkan namanya. Kemudian peminjam, siapa? Yaitu orang yang membutuhkan. Misalnya si A meminjamkan motor kepada si B, maka si B inilah disebut dengan peminjam. Kemudian barang yang dipinjamkan. Apa barang yang dipinjamkan? Ya tergantung dari kebutuhannya. Kalau barang itu berupa handphone misalnya, atau motor, atau mobil, atau barang-barang yang lainnya. Nah, kemudian ikrar dalam pinjam meminjam. Misalnya saya pinjamkan motor ini dari pagi sampai sore, atau misalnya saya pinjam motor ini selama 2 hari. Nah, maka nanti kalau sudah habis masa waktunya selama 2 hari, maka itu segera dipulangkan, gitu ya. Nah, kemudian anak-anak sekalian yang berbahagia, di dalam syaratnya tentu kita harus mengetahui, yang pertama, yang meminjamkan itu disyaratkan yang pertama bahwa benar-benar pemilik barang yang dipinjamkan. Jadi bukan barang orang lain, tapi betul-betul barang itu adalah barang miliknya sendiri atau barang dia sendiri, bukan barang orang lain kemudian dipinjamkan lagi, ya. Jadi yang meminjamkan itu syaratnya pertama bahwa barang itu adalah betul-betul punya dia sendiri, bukan punya orang lain. Yang berikutnya berbuat kebaikan
ya, sekehendaknya. Ini hak dia. Hak berbuat baik sekehendaknya. Ya. Yang berikutnya peminjam disyaratkan yang pertama adalah mampu berbuat kebaikan atau mengambil manfaat dari barang yang dipinjamkan. Seperti tadi tuh, pinjam mobil misalnya, diambil manfaatnya untuk mengantar orang sakit atau keluarganya yang sakit. Jadi meminjam mobil bermanfaat untuk mengantar keluarganya yang sakit. Kemudian berusaha untuk menjaga, merawat barang yang dipinjamkan itu supaya tidak rusak. Tuh. Jadi sebagai seorang peminjam kita harus tahu tuh seperti itu syaratnya, ya. Nah, kemudian barang yang dipinjamkan disyaratkan yang pertama bahwa barang itu benar-benar ada manfaatnya. Tentu manfaat yang baik, bukan manfaat yang buruk. Seperti tadi, mobil, motor ketika dipinjamkan manfaatnya ya dalam rangka misalnya kebutuhan yang sangat dibutuhkan saat itu, seperti tadi mengantar keluarganya yang sakit gitu, ya. Kemudian bersifat tetap, ya, tidak rusak saat diambil manfaatnya. Kalau makanan tidak boleh dipinjamkan, itu sifatnya mungkin dibagi atau diminta, karena repot dan akan sulit kalau makanan itu dipinjamkan. Misalnya saya pinjam roti itu kan makanan, harus dimakan. Lah kalau dipinjam berarti kan hanya sekedar dipinjam, nanti harus dipulangkan, berarti tidak dimanfaatkan. Tuh, ya. Nah, itulah anak-anak sekalian tadi syarat yang meminjamkan, syarat peminjam, syarat barang yang dipinjamkan. Nah, sekarang ikrarnya, ya, pernyataan peminjam dan yang meminjamkan. Seperti tadi tuh, peminjam mengatakan wahai fulan, ya, peminjam mengatakan kepada si yang meminjamkan, wahai fulan, bolehkah aku misalnya meminjam motormu untuk membeli obat misalnya, atau wahai fulan, bolehkah saya meminjam mobilmu untuk mengantar keluargaku yang sedang sakit misalnya, seperti itu. Nah, yang meminjamkan barang kemudian menjawab, karena kalau tidak dijawab tidak ada ikrar. Kalau dalam pernikahan, dalam jual beli kan itu namanya ijab kabul, ya. Yang meminjamkan menjawab misalnya baik atau silakan, seperti itu. Berarti itu terjadi sebuah ikrar, ya. Kalau misalnya yang meminjamkan punya syarat misalnya boleh silakan, tetapi jangan sampai lewat jam sekian atau jangan sampai lama ya, karena saya juga akan memakai misalnya. Nah, berarti yang meminjam itu harus tahu, ya. Tuh, ya. Baik, anak-anak sekalian yang berbahagia, sekarang kita sampai kepada hikmah ketentuan pinjam meminjam, ya. Ini tentu dalam kita berkehidupan di tengah-tengah masyarakat, ya, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa kita adalah makhluk sosial yang satu sama lain saling membutuhkan. Nah, orang-orang yang mampu hendaknya bisa membantu kepada orang yang tidak mampu, ya, baik itu harta bendanya, pikirannya, kemudian pendapat-pendapat yang bagus, yang baik, ya. Karena dalam pinjam meminjam ini ada sebuah hal yang sangat bagus, yaitu
terciptanya atau terjadinya sikap tolong-menolong di antara kita. Karena tadi itu udah Bapak sampaikan, yang mampu, yang kaya membantu kepada yang kurang mampu, gitu ya. Nah, ini sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 2. Ya, ini di dalam buku ini memang tidak lengkap sempurna dicatat atau dicantumkan, ini hanya potongannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Tuh. Jadi dalam kita melaksanakan atau melakukan pinjam meminjam ada sebuah hikmah, yaitu di dalamnya ada sifat tolong menolong. Ya. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, itu tentang pinjam meminjam. Mudah-mudahan kamu semua memahami dan bisa mengerti. Ya, kalau nanti ada pertanyaan tentang pinjam meminjam ini, silakan kamu sampaikan saja melalui Japri, melalui WA dengan Bapak, ya. Baik, kalau memang sudah paham tentang pinjam meminjam, kita akan beralih kepada masalah utang piutang. Nah, ini utang piutang pun termasuk hal yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Ya. Apa sih hutang piutang itu? Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian, ya, dengan perjanjian bahwa orang yang diberi akan mengembalikan semua yang tadi dipinjamkan itu, artinya dari jumlah yang diterimanya, ya, dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada perjanjiannya. Misalnya pinjam uang dalam jangka waktu 1 minggu, misalnya minjam uang 1 juta misalnya. Kemudian nanti berjanji akan dipulangkan dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu. Nah, itu harus tepat untuk memulangkannya sesuai dengan perjanjian, begitu ya. Di dalam surah Al-Maidah ini penjelasannya ayat 2 sama halnya tadi pinjam meminjam. Ya. Artinya dalam potongan ayat ini yang dipakai atau yang digunakan adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Itu yang dipakai dalilnya. Jadi baik pinjam meminjam maupun utang piutang ada sebuah sikap atau sifat, yaitu tolong menolong. Lebih lengkapnya di sini Bapak bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram wala hadiya wala qalaida wala aminal baital haram ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا هللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله
syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Jadi sempurnanya Al-Maidah ayat 2 ini tadi tuh seperti itu bunyinya, tetapi lagi-lagi yang digunakan sebagai dalil itu adalah potongan ayat ini, wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Tuh, ya. Baik anak-anak sekalian, hukum hutang piutang, ya. Hukum hutang piutang, ya, ini ketika kita memberi utang pada saat orang memerlukan yang merupakan suatu perbuatan yang terpuji dan berpahala. Ini sebagaimana Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, ma min muslimin yuqridu musliman qardon marrataini illa kana qasadaqatiha marrah. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lainnya dengan 2 kali pinjaman, melainkan perbuatan itu seperti sodakoh sekali, ya. Nah, sekarang kita harus ketahui bahwa bagi yang memberi piutang, ini hukumnya sunnah, ya. Kemudian berhutang hukumnya mubah. Kalau piutang itu siapa? Orang yang memberikan. Tapi utang itu mohon maaf. Jadi gini maksudnya, bagi yang memberi piutang hukumnya sunnah. Artinya piutang itu, bagi orang yang memberi piutang itu adalah orang yang punya harta, gitu. Dia memberikan piutang, gitu. Itu hukumnya sunnah. Kemudian berutang hukumnya mubah, boleh-boleh saja kalau itu sangat dibutuhkan, ya. Nah, sekarang hikmahnya atau manfaatnya bahwa tentu sama dengan pinjam meminjam, utang piutang ini pun sangat besar manfaatnya bagi orang yang sangat membutuhkan. Karena dengan sangat terpaksa misalnya harus berutang, tetapi tentu harus bertanggung jawab dengan hutang yang dia lakukan, ya. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita bahas 2 saja dahulu tentang pinjam meminjam dan hutang piutang, ya. Sekali lagi kalau ada hal yang ingin ditanyakan nanti silakan disampaikan saja langsung WA ke Bapak, ya, Japri. Nanti akan Bapak jawab dari pertanyaan kamu, ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa rahmat, membawa berkah, dan tetap kita selalu menjaga kesehatan kita, protokol kesehatan dijalankan. Mudah-mudahan wabah virus corona yang sedang menguji atau melanda kita ini segera Allah angkat dari muka bumi dan kita semua kembali bisa beraktivitas dengan baik, kita bisa bertemu, bertatap muka langsung di sekolah dengan teman, dengan guru, dan dengan yang lainnya, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.